kepada para bapak, ibu, jemaat Tuhan sekalian. Bapak dan ibu, mari kita kembali menyerahkan jiwa kita, hati kita kepada Tuhan. Pada hari ini, Sabtu, 26 November 2022. Kita naikkan pujian kepadanya dari nomor Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Kita berdoa. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada kitab Ratapan pasal 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Sekali lagi saya bacakan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 menyebutkan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Kita hidup sesuai dengan proses pertumbuhan yang terjadi dalam tubuh kita. Ada janin, kemudian ada dikandung, lahir, kemudian menjadi masa kanak-kanak, dan seterusnya. Pada usia-usia atau fase-fase di mana kita hidup atau bertumbuh, di situ juga keberadaan kita. Di situ juga usia pertumbuhan kita. Maksudnya adalah ada masa tertentu di mana kita mempunyai kekuatan yang begitu sangat kuatnya, yaitu pada masa kita muda. Bisa kita katakan pada usia remaja sampai kepada usia dewasa. Ada masa di mana kita begitu sangat lemah, yaitu masa kita kanak-kanak, dan juga pada masa lansia. Kita bisa lemah secara fisik. Itu yang menyebabkan kita di mana kita berada, di fase pertumbuhan keberadaan yang di mana kita berada, disitulah kita mau memanfaatkan keberadaan itu sendiri. Misalnya ada masa kita untuk bersekolah secara formal. Maka di usia bersekolah itulah seseorang dengan bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu. Ada masa untuk bekerja. Di usia itulah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena nanti akan ada masa kita pensiun atau tidak bekerja lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya ini adalah baik untuk seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, memang seperti itu. Supaya
manusia atau pemuda dapat bertumbuh, dapat memenuhi keberadaannya sebagai seorang pria dengan menunjukkan kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup sebagaimana Allah memberikan kepada kita hidup itu. Tidak berarti seorang wanita lebih lemah fisiknya dari seorang pria. Bukan berarti perempuan lebih bersifat manja daripada pria. Tidaklah menjadi suatu jaminan bahwa laki-laki lebih kuat dari wanita. Masing-masing kepada kita diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di keadaan itulah kita bertumbuh, di keadaan itulah kita mau berbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya supaya kita bisa menerima beban pada saat manapun Tuhan memberikannya kepada kita. Mungkin beban itu kita rasakan begitu sangat berat, begitu sangat banyak, begitu sangat sering, dan lain-lain. Tetapi kita yakini apapun beban kita, apapun kuk atau masalah-masalah yang datang kepada kita, beban kita akan menjadi ringan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Beban kita akan menjadi lebih ringan lagi karena kita berbahagia di dalam hal menghadapinya. Selagi waktu masih siang, masih ada, mari kita hidup di dalam waktu itu dan melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selagi kita masih diberikan Tuhan napas hidup, mari kita melakukan yang terbaik di tengah kehidupan kita ini. Itulah kehidupan. Akhirnya Bapak dan Ibu, harus disampaikan kepada kita, ini adalah renungan harian yang terakhir untuk tahun ini, karena kita akan memasuki masa tahun gerejawi yang baru, masa Advent, sampai kepada Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan renungan harian yang diperbuat oleh gereja kita itu bermanfaat bagi kita semua. Sekalipun renungan harian tidak akan kita lihat lagi untuk hari yang akan datang, tetapi kami berharap firman Tuhan tetap bisa menyapa kita melalui pembacaan kita di Almanak. Tuhan Yesus menyertai-mu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup sesuai dengan hidup yang Engkau beri kepada kami. Kami syukuri keberadaan kami masing-masing, dan tentu kami akan dapat saling membantu, saling menolong, saling mengisi untuk kebaikan. Bila ada masalah atau beban yang mendera kami, itu berarti bahwa Tuhan memberikannya dan kami mampu untuk mengatasinya. Terlebih karena Engkau berjanji akan menyertai kami di dalam permasalahan tersebut. Ada banyak yang bisa kami pikirkan, yang membebani kami di dalam hidup ini, seperti penyakit ataupun capaian-capaian yang tidak mampu kami capai. Semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu, kaum bapak, lansia, dimanapun berada. Kiranya berkat karunia Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai umat-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Terimalah doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.